Selamat siang Jon-Jonku semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan Jon. Oke Jon, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Seperti biasa di sini Jon, aku akan membawakan 4 pertandingan Jon. Di sini dari Euro semua Jon. Untuk laga yang pertama, Latvia melawan Armenia Jon. Yang kedua, Albania melawan Republik Ceko. Yang ketiga, Kroasia melawan Turki. Dan di laga yang terakhir, Spanyol melawan Skotlandia. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama, seperti biasa di sini Jon, aku akan sedikit mereview build tadi malam Jon. Di build YouTube kita tadi malam Jon, di sini kita hancur lebur Jon. Di handicapnya kita hancur, di over undernya kita juga hancur Jon. Dan di sini Jon, kemarin juga aku infokan karena satu laga di build YouTubeku sudah main, jadi aku di sini ibarat kata telat bet Jon. Dan ku ganti di laga UD Ibiza melawan Real Murcia yang ku infokan di grup WhatsAppku Jon. Oke Jon, untuk build yang pertama Jon, di handicapnya di mana? Di laga yang pertama dari Spain Premier Federation, UD Ibiza melawan Real Murcia, di mana aku ambil di UD Ibiza pur setengah Jon. Di sini kita menang, skornya 3-1. Ibiza di babak pertama sempat tercipta hanya 0-0, dan di babak kedua setelah pemain dari Real Murcia terkena kartu merah, mereka mampu mengalahkannya dengan skor 3-1 Jon. Di sini kita menang. Di laga yang kedua Jon, di mana dari Italia Serie C, ASD Pineto melawan Pescara. Aku ambil di Pescara pur setengah Jon. Di sini Jon, Pescara harus tumbang dengan skor tipis, yaitu 1-0. Jadi kita kalah Jon. Di laga yang ketiga, masih dari Italia Serie C, ASC Messina melawan FC Casertana. Aku ambil di Casertana, lek-lekan, skornya 1-1, kita seri. Di laga yang terakhir, yaitu dari UEFA Women Champions League babak kualifikasi antara BK Häcken FF melawan Twente, di mana aku ambil di Twente Women pur seperempat Jon. Di sini Jon, Twente hanya mampu berbagi poin ketika bertamu ke kandang BK Häcken dengan skor 2-2. Jadi di sini kita LH Jon. Sedangkan di sini Jon, untuk over undernya di mana? Di laga yang pertama aku ambil di bawah 3/4. BK Häcken melawan Twente. Di sini kita kalah Jon. Kukira di laga ini Jon minimal hanya tercipta 3 gol saja Jon, tapi nyatanya malah berakhir dengan seri, skornya 2-2, kita kalah Jon. Di laga yang kedua aku ambil di atas 2. UD Ibiza melawan Real Murcia, di mana kita menang. Di laga yang ketiga aku ambil di atas 2/3. ASD Pineto melawan Pescara, di sini kita kalah Jon. Tali seri C tadi malam ngeprank semua Jon isinya Jon. Yang terakhir aku ambil di atas 2/4. ACR Messiana melawan Casertana, kita kalah separuh Jon. Oke Jon, aku minta maaf Jon untuk prediksi tadi malam di sini sedikit kurang memuaskan. Kita bahaskan untuk laga di Euro malam ini Jon. Di build kita hancur, di single bet kita di sini kita masih win 2 dan L1 Jon. Di mana Jon? Di laga yang pertama yaitu Camois Niortais melawan Versailles 78. Di sini aku ambil di Camois Niortais pur seperempat Jon. Di sini Camois hanya mampu menang tipis ketika menjamu Versailles 78 dengan skor 1-0 saja. Di single bet kita yang pertama kita menang. Di single bet kita yang kedua harus kalah separuh Jon. Di mana di sini antara BK Häcken Women melawan Twente, aku ambil di Twente pur seperempat, kita kalah separuh. Dan di single bet kita yang terakhir aku ambil di atas 2/4. UD Ibiza melawan Real Murcia, di sini kita menang. Jadi untuk single bet kita masih profit dibilang ya Jon. Oke Jon, jangan patah semangat Jon. Yang penting kita terus berjuang. Kita balaskan kekalahan kita tadi malam di malam ini Jon. Semoga di malam ini kita bisa membobol brankas dari bandot lagi. Oke Jon, karena waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini Jon.
Oke John, kita masuk ke pertandingan yang pertama, yaitu semuanya dari UEFA Euro babak kualifikasi tahun 2024. Di mana di laga yang pertama yaitu Latvia melawan Armenia. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah, seperempat, dan 3/4 untuk over undernya 2/4, 2 dan 2,5. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim John. Di sini John, Latvia akan menjamu Armenia di Stadion Skonto di lanjutan kualifikasi Piala Eropa Grup D ronde yang ke-7, di mana kondisi tim saat ini dari Latvia 0%, sedangkan Armenia 50% fit. Kedua tim di sini telah bertemu sebanyak 3 kali sejak 2009, di mana 1 kali dimenangkan oleh Latvia, 1 kali dimenangkan oleh Armenia, dan 1 kali berakhir imbang. Untuk klasemen sementara di sini Latvia berada di peringkat 5 dengan 0 poin, sedangkan Armenia berada di peringkat 3 dengan 7 poin John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Latvia, mereka belum pernah menang sama sekali John, dan mengantongi 5 kali kekalahan. Sedangkan dari kubu Armenia, mereka menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 2 kali John. Di sini Latvia memiliki kekalahan beruntun di 3 pertandingan terakhir saat mereka bermain di kandang. Latvia memiliki kekalahan di 7 pertandingan beruntun John. Pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 6 tahun 2023, di mana John di kualifikasi Piala Eropa Grup D ronde keempat, Armenia mampu menumbangkan Latvia dengan skor tipis yaitu 2-1. Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk Latvia 33,33%, untuk serinya 33,33%, dan untuk Armenia 33,33%. Pertandingan terakhir dari Latvia, mereka harus tumbang ketika menjamu Wales dengan skor 0-2, sedangkan Armenia harus tumbang ketika menjamu Kroasia dengan skor 0-2. Pertandingan selanjutnya di sini Latvia akan bertamu ke kandang Turki, sedangkan Armenia akan bertamu ke kandang Makedonia Utara John. Top skor dari kubu Latvia yaitu Edward Emsis di 3 pertandingan yang mencetak 1 gol, sedangkan dari kubu Armenia yaitu Grand Leon Mamedov di 4 pertandingan yang mencetak 2 gol. Untuk overview dari kedua tim John. Di grup D sendiri John, di sini Latvia bergabung dengan Wales, Armenia, Turki, dan Kroasia. Latvia berada di peringkat 5 dengan 0 poin, sedangkan Armenia berada di peringkat 3 dengan 7 poin John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John dibilang head to head kedua tim sama-sama kuat John. Tapi di sini John, jika dilihat dari performa, Armenia lebih diunggulkan di laga ini. Apalagi John di sini di 7 pertandingan terakhir Latvia belum pernah menang, dan di 3 pertandingan terakhir ketika bermain di kandang Latvia juga selalu kalah. Cukup berani juga John di sini Armenia memberikan purpuran paling tinggi di 3/4 dan paling rendah di 1/4 John. Jika dilihat dari pasaran pur 1/4, aku yakin John, tim tamu akan menang di laga ini dengan selisih 1 gol. Untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Armenia pur. Sedangkan untuk over undernya di sini John, aku berani ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 1-2 kemenangan untuk Armenia. Oke, kita menuju ke pertandingan yang kedua John, Albania melawan Republik Ceko. Di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, lek-lekan, dan setengah. Untuk over undernya 2, 2/4, dan 2,5. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di grup E di sini John, Albania akan menjamu Republik Ceko di Stadion Arena Kombitare, di mana kondisi tim saat ini dari Albania 75% fit, sedangkan dari kubu Republik Ceko 75% fit juga John. Kedua tim di sini telah bertemu sebanyak 2 kali sejak 2021, di mana 1 kali dimenangkan oleh Republik Ceko dan 1 kali berakhir imbang. Klasemen sementara di sini Albania berada di peringkat 1 dengan 10 poin, sedangkan Republik Ceko berada di peringkat 2 dengan 8 poin. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Albania, mereka menang 4 kali, seri 1 kali, dan kalah 1 kali. Sedangkan dari kubu Republik Ceko, mereka menang 3 kali dan seri 3 kali John. Republik Ceko tidak pernah kalah di 6 pertandingan terakhir. Albania tidak pernah kalah di 4 pertandingan terakhir. Di sini John, pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 9 tahun 2023 John, di mana di kualifikasi Piala Eropa Grup E ronde yang kelima. Albania mampu menahan Republik Ceko dengan skor 1-1 John.
Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk Albania 0%, untuk serinya 50% dan untuk Republik Ceko 50%. Pertandingan terakhir dari Albania, mereka mampu menumbangkan Polandia dengan skor 2-0, sedangkan Republik Ceko hanya mampu berbagi poin ketika bertamu ke kandang Hungari dengan skor 1-1. Pertandingan selanjutnya di sini John, Albania akan menjamu Bulgaria, sedangkan Republik Ceko akan menjamu Kepulauan Fore. Top skor dari kubu Albania, Nedim Bajrami di 5 pertandingan yang mencetak 3 gol. Sedangkan dari kubu Republik Ceko yaitu Vaclav Černý di 3 pertandingan yang mencetak 3 gol John. Overview dari kedua tim John di sini. Di grup E sendiri John, Albania berada di peringkat 1 dengan 10 poin. Sedangkan Republik Ceko berada di peringkat 2 dengan 8 poin. Mereka di sini hanya berselisih 2 poin John. Di pertandingan kandangnya di sini Albania menang 2 kali dan belum pernah kalah John. Sedangkan rekor tandang dari kubu Republik Ceko, mereka menang 1 kali dan seri 1 kali. Oke, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, dari head to head Albania kalah dari Republik Ceko. Tapi John, jika dilihat dari performa saat ini John, aku yakin Albania tidak akan tumbang di kandang sendiri, apalagi di sini mereka bermain di kandang. Di pertemuan terakhir dari kedua tim John, Albania mampu menahan imbang Republik Ceko di kandang John, dan cukup berani juga di sini Republik Ceko memberikan purpuran paling tinggi di setengah dan ada juga lek-lekan John. Tapi John, jika dilihat dari pasaran bukaan seperempat di sini John, pasaran yang dibilang cukup mengejutkan untuk dilihat di menit-menit akhir John. Kemungkinan saja John, Albania di sini bisa menang ataupun bisa menahan Republik Ceko. Untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Albania tahan seperempat. Sedangkan untuk over undernya di sini aku berani ambil di over 2 John. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 1-1 ataupun 2-1 kemenangan untuk Albania. Oke, kita menuju ke pertandingan yang ketiga, Kroasia melawan Turki, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 3/4, setengah dan 1, sedangkan untuk over-undernya 2/4, 2 dan 2,5. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di grup D ronde yang ketujuh, Kroasia akan menjamu Turki di Stadion Opus Arena, di mana kondisi tim saat ini dari Kroasia 75% fit, sedangkan Turki 58% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 10 kali sejak 1996, di mana John 4 kali dimenangkan oleh Kroasia, 2 kali dimenangkan oleh Turki dan 4 kali berakhir imbang. Klasemen sementara Kroasia berada di peringkat 1 dengan 10 poin, sedangkan Turki berada di peringkat 2 dengan 10 poin John. Cukup imbang untuk poin dari kedua tim John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Kroasia, mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali, sedangkan dari kubu Turki mereka kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang 3 kali John. Ketika bermain di kandang, Kroasia tidak pernah kalah dari Turki di 3 pertemuan terakhir. Kroasia sebelumnya menang beruntun di 3 pertandingan terakhir grup D kualifikasi Piala Eropa John. Di sini John, pertemuan terakhir kedua tim terjadi di bulan 3 tahun 2023, di mana di kualifikasi Piala Eropa grup D ronde yang kedua, Kroasia mampu menumbangkan Turki dengan skor 0-2 John. Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Kroasia 40%, untuk serinya 40% dan untuk Turki 20% John. Pertandingan terakhir dari Kroasia, mereka mampu menumbangkan Armenia dengan skor tipis 1-0, sedangkan Turki harus tumbang ketika bertamu ke kandang Jepang dengan skor 4-2. Pertandingan selanjutnya di sini John, Kroasia akan bertamu ke kandang Wales, sedangkan dari kubu Turki mereka akan menjamu Latvia. Top skor dari kubu Kroasia yaitu Andre Kramaric di 4 pertandingan yang mencetak 3 gol, sedangkan dari kubu Turki yaitu Ozur Bertuk Yildirim di 1 pertandingan yang baru mencetak 1 gol John. Oke John, kita langsung saja menuju ke overview dari kedua tim. Di grup D sendiri John, di sini Kroasia bergabung dengan Turki, Armenia, Wales dan Latvia, di mana di sini John, di pertandingan kandangnya Kroasia menang 1 kali dan seri 1 kali, sedangkan dari kubu Turki di pertandingan tandangnya mereka menang 2 kali John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, dari head to head Kroasia lebih diunggulkan di laga ini, apalagi di sini
mereka bermain di kandang. Walaupun John di 6 pertemuan terakhir di sini 2 kali Kroasia bermain di kandang, mereka belum pernah menang ketika menjamu Turki John. Tapi jika dilihat dari pasaran cukup berani, Kroasia memberikan purpuran yaitu paling tinggi di 1 dan untuk paling rendah setengah John. Apalagi performa dari Kroasia di sini juga cukup lumayan apik. Dan Kroasia juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari Turki John. Di 2 pertandingan terakhir ketika bermain di tandang, Turki selalu menang. Jika dilihat dari pasaran PUR 3/4 di main 1.17, aku yakin di laga ini tuan rumah akan menang dengan selisih 1 gol John. Untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Kroasia PUR 3/4. Sedangkan untuk over undernya aku ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 2-1 kemenangan untuk Kroasia. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir yaitu big match Spanyol melawan Skotlandia, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/3/4, 1,5 dan 1/4. Untuk over undernya 2/3/4, 2,5 dan 3. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Spanyol akan menjamu Skotlandia di lanjutan grup A ronde yang ke-7 di Stadion de la Cartuja, di mana kondisi tim saat ini dari kedua tim sama-sama 83% fit. Kedua tim di sini telah bertemu sebanyak 5 kali John sejak 1974, di mana 3 kali dimenangkan oleh Spanyol, 1 kali dimenangkan oleh Skotlandia dan 1 kali berakhir imbang. Klasemen sementara di sini John, Spanyol berada di peringkat 2 dengan 9 poin, sedangkan dari kubu Skotlandia mereka berada di peringkat 1 dengan 15 poin. Di sini mereka berselisih 6 poin John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Spanyol mereka kalah 1 kali dan menang 5 kali. Sedangkan dari kubu Skotlandia mereka juga kalah 1 kali dan menang 5 kali John. Spanyol memiliki kemenangan beruntun di 4 pertandingan terakhir. Skotlandia sebelumnya menang beruntun di 5 pertandingan terakhir grup A kualifikasi Piala Eropa John. Di sini pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 3 tahun 2023 John, di mana di kualifikasi Piala Eropa grup A Spanyol harus tumbang ketika bertamu ke kandang Skotlandia dengan skor 2-0 John. Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk Spanyol 60%, untuk serinya 20% dan untuk Skotlandia 20% John. Pertandingan terakhir dari Spanyol mereka mampu menumbangkan Siprus dengan 6-0, sedangkan Skotlandia harus tumbang ketika menjamu Inggris dengan skor 1-3. Itu di laga persahabatan antar klub John. Pertandingan selanjutnya di sini John, Spanyol akan bertamu ke kandang Norwegia, sedangkan Skotlandia akan bertamu ke kandang Prancis. Top skor dari kubu Spanyol yaitu Alvaro Morata di 3 pertandingan yang mencetak 3 gol, sedangkan dari kubu Skotlandia yaitu Scott McTominay di 5 pertandingan yang mencetak 6 gol. Overview dari kedua tim di grup A. Di sini John, Spanyol bergabung dengan Skotlandia, Norwegia, Georgia dan Siprus. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Dari head to head memang Spanyol lebih diunggulkan di laga ini, apalagi di sini Spanyol bermain di kandang. Dan jika dilihat dari peringkatnya John, di sini Spanyol hanya berselisih 2 poin dengan Norwegia. Di sini aku yakin John, Spanyol akan bermain sedikit lebih ngotot di laga ini John, karena ya dibilang jika di laga ini Spanyol kalah dan Norwegia menang, Spanyol akan tergusur ke peringkat 3 dan mereka memungkinkan untuk tidak melanjutkan ke babak selanjutnya John. Jadi jika dilihat dari pasaran John di PUR 1,5, aku yakin tuan rumah akan menang di laga ini dengan selisih 2 gol John. Walaupun di pertandingan terakhir Spanyol harus tumbang ketika bertamu ke kandang Skotlandia John. Tapi di sini mereka bermain di kandang. Jadi untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Spanyol PUR 1,5. Untuk over undernya aku berani ambil di over 2,5 John. Karena prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 3-1 kemenangan untuk Spanyol. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John-Johnku setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku bungkus, dan apabila John-Johnku kurang setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku skip. Karena di sini aku tidak pernah memaksakan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting John, utamakanlah prediksi dan feeling dari John-Johnku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, tak lupa di sini aku selalu mengingatkan kepada John-Johnku semuanya
untuk selalu mensupport channelku, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya John agar aku lebih semangat lagi dalam memberikan prediksi terhadap John-Johnku semuanya. Dan jangan lupa John, nyalakanlah tombol notifikasinya agar John-Johnku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info, apabila John-Johnku ingin bergabung di grup WhatsAppku, John-Johnku semua boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan John. Apabila John-Johnku berminat, tinggal chat nomor di atas. Kita gas bareng, hancurkan bandot bareng John. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time John.